Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Kita ada di hari Minggu, tanggal 19 Maret. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari beberapa news dari ya berita-berita yang ada di market ya. Bank of America ini mengatakan dia siap untuk membeli Signature Bank. Teman-teman, ini ada tweet dari Ahmed. Kalau kita lihat, dia dengar bahwa Bank Amerika sekarang sedang ongoing ya akan membeli yang namanya Signature Bank di hari Senin. Jadi ini merupakan sebuah good news sebenarnya, di mana Signature Bank itu dikabarkan sebagai bank yang sudah bermasalah, teman-teman. Dan saat ini tentunya The Fed sudah melakukan aksi untuk penyelamatan. Ya, dia menyiapkan sejumlah dana talangan yang bisa digunakan oleh para perbankan yang kesulitan likuiditas. Ini tentunya meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan. Dan good news-nya lagi, ini ada Bank of America yang mau mengakuisisi. Ini kan berarti akan ada suntikan dana baru yang bakalan masuk, manajemennya mungkin akan dirubah, diganti, sehingga diharapkan ya Signature Bank bisa diselamatkan. Sementara dari berita yang lain, kabarnya dari Silicon Valley Bank itu sudah mengajukan kebangkrutan. Yang mungkin mungkin satu dari dua bank bisa diselamatkan, yang satunya lagi harus dikubur, teman-teman, karena memang sudah saking parahnya. Kita akan lihat seperti apa proses ini berlangsung. Apakah benar Bank of America siap untuk melakukan akuisisi terhadap Signature Bank. Sementara dari berita yang lain, balance sheet Amerika udah naik sekitar 300 billion US dollar. Ini billion, teman-teman. Bayangin berapa berapa kuadriliun rupiah itu ya, 300 billion, 300 miliar US dollar. Jadi uang yang masuk ini sangat-sangat tinggi, teman-teman. Bahkan ketika The Fed ini mengurangi balance sheet mereka dari tahun 2022 lalu di bulan Juni, kita udah setengahnya nih. Udah hampir setengahnya. Jadi balance sheet yang meningkat ini sangat-sangat signifikan, teman-teman. Dan ini ternyata dianggap sebagai sesuatu yang positif ke market. Padahal sebenarnya kan The Fed itu baru bikin dana talangannya aja. Ya, dia belum menyebarkan semuanya. Tentunya ada beberapa bank yang sudah disuntik, tapi belum semuanya masuk ke market, teman-teman. Sementara uangnya udah ada nih. Uangnya udah ada, tapi belum disebarkan semua. Jadi market udah merespon euforia semua. Gold naik, kemudian Bitcoin juga naik. Sementara dari saham itu koreksi ya. Jadi ini mungkin menjadi sebuah euforia sesaat. Dan ini banyak sekali terjadi diskusi di Twitter. Kalau teman-teman mungkin ikutin ya, ada banyak para pakar yang sedang berbicara masalah kemungkinan the Fed QE atau quantitative easing ini. Ya, apakah the Fed bakalan ambil langkah pivot di mana banyak perbankan yang sudah bermasalah. Jadi ini masih dalam diskusi yang cukup ramai, teman-teman. Ada yang berpandangan bahwa the Fed bakalan ya segera QE atau segera pivot, atau ada juga yang berpandangan bahwa ini cuma sentimen sesaat atau ini cuma suntik dana sesaat yang tentunya the Fed bakalan kembali melakukan penanganan terhadap inflasi yang ditimbulkan dari balance sheet yang meningkat ini. Jadi ya sementara kita hold dulu itu, teman-teman. Jadi inilah sentimen yang ada di market. Terus ada UBS, ini adalah bank terbesar di Swiss ya, yang bahas akuisisi Credit Suisse. UBS adalah bank terbesar Swiss, teman-teman, yang sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi semua atau sebagian dari Credit Suisse, menurut laporan Financial Times. Ya, Credit Suisse, bank terbesar kedua di Swiss, berada di bawah tekanan minggu ini karena kegagalan dua pemberi pinjaman regional Amerika Serikat yang mengguncang sektor ini dan juga penutupan pasar Jumat lalu. Sahamnya turun 8%. Jadi ini ya efek lanjutan daripada krisis. Mungkin ini bakalan merembet dari dulunya di Amerika, sekarang merembet ke Eropa. Tapi bisa jadi ini memang sesuatu sistem yang sudah jelek di awal, yang ditutup-tutupi selama ini, yang tidak muncul ke permukaan. Nah, ketika momentum para perbankan besar seperti ya Grayscale, seperti Silicon Valley Bank, kemudian ada Signature Bank juga yang bermasalah. Nah, sekarang Credit Suisse tiba-tiba muncul juga nih.
beritanya cenderung naik ke market. Jadi mungkin kedepannya bakal ada perbankan lain yang juga kena, yang berpotensi kena ya. Ini ada berita juga dari Cointelegraph, lebih dari 186 US bank well position for collapse. Jadi kesempatan yang baik buat collapse. Bayangin, 186. Jadi kan artinya kondisi di Amerika sana ini sudah benar-benar darurat. Apa yang kita lihat dari Silicon Valley Bank dan juga Signature itu baru yang nongol aja. Sementara ada 186 lain yang belum nongol ke permukaan. Tapi udah ada isu-isu yang menunjukkan mereka mengarah ke arah collapse atau kebangkrutan. Ya, tentunya The Fed sudah bertindak cepat ya dengan membuat dana talangan, which is ini sebenarnya bisa mencegah apa yang terjadi dengan para perbankan yang kesulitan likuidasi ini. Jadi, langkah The Fed dari sini mungkin bisa dibilang positif buat menyelamatkan perbankan. Tapi dari segi sudut pandang mereka mau menangani inflasi, ini cenderung negatif. Karena ya penambahan balance sheet ini akan menimbulkan yang namanya inflasi yang tidak selesai-selesai. Sementara itu, terus dari kalender ekonomi, minggu depan kita bakalan ada data-data penting, terutama di hari Kamis ada FOMC meeting. Di sini adalah keputusan yang bakalan diambil oleh The Fed, mau naikin suku bunga berapa persen. Sementara suku bunga The Fed yang saat ini adalah 4,75 ya, 4,75%. Dan sekarang kalau kita lihat dari forecastnya ini kemungkinan naik 25 basis point. Sementara dari vote ataupun dari kepercayaan dari suku bunga The Fed, dari monitor suku bunga The Fed, saat ini menunjukkan respondents memang sedang percaya atau masih percaya bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point. Ini yang percaya sekitar 62%. Sementara 38%-nya lagi percaya bahwa The Fed tidak akan melakukan kenaikan. Nah, kalau The Fed andai kata dia naikin suku bunga 25 basis point, itu menandakan bahwa The Fed kemungkinan ya bakalan kembali mencekik market. Jadi di satu sisi dia suntik dana, di satu sisi dia cekek lagi market. Ya karena ya ada inflasi yang harus dia turunkan, tapi di satu sisi ada perbankan yang harus dia selamatkan. Jadi The Fed mengambil keputusan suntik dana sekaligus naikin suku bunga. Itu kalau skenario-nya dia naikin 25 basis point. Tapi kalau The Fed tidak menaikkan suku bunga, wah ini mungkin bisa direspon positif dalam jangka pendek oleh market. Ya, karena aliran dana akhirnya bisa mengalir lebih deras lagi ke market. Sehingga sebelumnya ibaratnya tahan lahan yang kering, tiba-tiba kena air, teman-teman. Jadi mungkin aja jangka pendek ya triggernya positif kalau The Fed nggak naikin suku bunga. Ya, jadi sementara itu. Oke, gimana pergerakan dari Bitcoin? Ini Bitcoin di time frame monthly. Kalau kita lihat dari monthly time frame, MACD dari Bitcoin ini mau mendekati yang namanya crossing ya, mendekati golden cross, teman-teman. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah volume perdagangan dari Bitcoin di 2 bulan terakhir itu masih cenderung lemah, apalagi di bulan kemarin, bulan Februari. Volumenya masih lemah, teman-teman. Ini kita pakai chart index biar kita dalam sudut pandang yang netral. Berarti sementara likuidasi di market kalau kita lihat itu sangatlah kecil ya, belum terlalu besar kalau menurut saya. Jadi kalau kita berekspektasi Bitcoin bakalan bull run, itu mungkin kita harus lihat juga dengan kondisi gimana likuidasi di market saat ini. Apakah marketnya cukup positif buat Bitcoin bull run? Ya, apakah dana cukup buat kerek Bitcoin naik lagi sampai ke 50.000, 60.000, 70.000 bahkan. Itu yang kita harus perhatikan. Sementara dari posisi pergerakan smart money di time frame monthly ini udah mulai ada peningkatan aktivitas, teman-teman. Tapi beda kalau kita cek dia di time frame weekly. Di time frame weekly posisinya Bitcoin kecenderungannya membentuk sebuah inverse head and shoulders. Ini banyak sekali yang bahas, wah Bitcoin ini berpeluang bullish. Wah, bullish guys. Jadi level resistance yang menjadi perhatian kita adalah level support saat ini ya, yaitu di 25.100 atau 25.200. Jadi antara area itulah
Di area itu adalah konfirmasi apakah Bitcoin ini benar-benar trigger positif saat ini. Jadi di sini kurang lebih itu juga berdepatan sama EMA 200. Jadi bisa dibilang level ini sangat penting. Nah, kalau Bitcoin closing time frame weekly-nya besok kita bisa berada di atas dari 25.200, itu adalah sinyal yang positif buat market. Ya, bukan berarti Bitcoin bakalan bull run, bullish langsung. Bisa jadi dia akan koreksi dulu. Koreksi mungkin ke 25 ribuan. 25.700, 25.500, ya bisa aja koreksi dulu, teman-teman. Tapi sentimennya udah positif. Cuma kita perlu lihat sih sebenarnya ini bakalan kemana arahnya. Tapi indikasi awalnya udah mulai kelihatan. Sementara dari posisi pergerakan MACD, kalau teman-teman perhatikan, kita masih dalam histobar hijau. Which is mungkin ada sebuah dorongan dari market yang cenderung melihat ini sebagai potensial bullish. Jadi kalau dari saya melihat jangka pendek kemungkinan memang masih bakalan bullish. Tapi kita harus hati-hati teman-teman. At the end ini bakalan ada crash. Pasti akan ada crash koreksi yang cukup dalam lagi terhadap pergerakan dari market. Kalau kita lihat dari posisi dari Bitcoin-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta, merasa, wah ini kita udah ketinggalan nih, Bitcoin udah naik duluan. Saya rasa bakalan ada koreksi yang agak dalam nanti teman-teman. Sebelum ya Bitcoin bakalan bullish. Ya sabarlah, jangan FOMO lah dalam kondisi market seperti sekarang ini. Kalau kita lihat juga dari posisi smart money masih dalam posisi yang nol. Mungkin kedepannya bakalan ada terisi ya, tergantung seperti apa sentimen dari market, teman-teman. Tapi sekarang sih sementara belum terlihat aktivitas yang terlalu dari smart money-nya. Dari volume perdagangan juga masih terbilang ya lumayan terisi lah. Coba kita cek dia di time frame daily. Nah, di time frame daily progres pergerakan Bitcoin ini cukup impulsif dalam beberapa waktu. Ya, sementara Bitcoin cukup kuat bertahan di 27.400-an, teman-teman. Dan dia udah meninggalkan jauh level resistance atau support di 25.200-an. Which is ini sebuah sinyal yang positif buat Bitcoin. Kalau kita lihat dari pergerakan chart. Hati-hatilah teman-teman. Kalau bagi saya Bitcoin ada potensial buat naik sampai 29 ribuan. Mungkin sampai ke 30 ribu kalau dia bikin weak. Level tersebut adalah level major resistance buat Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin berhasil tembus 30 ribu itu sentimennya udah bullish. Ya, udah totally bullish menurut saya. Mungkin bakalan naik lebih tinggi lagi. Tapi selama belum tembus level 30 ribuan ini, kita mungkin harus lebih berhati-hati sementara ini. Sementara sih dorongan roket udah dari bawah. Dari level 19.600-an kemarin, sekarang so far naik sampai 27.000. Ini adalah kenaikan sebesar 10 ribuan. 10.000 dolar kenaikan dari Bitcoin. Ini sangat-sangat impulsif. Ya, jadi ya ada dua kemungkinan tadi yang mungkin. Apakah ini bear trap, bull trap, atau ini justru memang konfirmasi Bitcoin bakalan naik. Jadi sementara itu kita hold dulu, kita belum sampai pada kesimpulan. Sementara dari time frame 4 jam kalau kita perhatikan, smart money jelas ya teman-teman, dia sangat-sangat dominan di market. Bitcoin yang harusnya dalam fase koreksi ditahan terus. Bitcoin sideways flat, teman-teman, dalam beberapa waktu. Sementara dari indikator MACD menunjukkan Bitcoin ini sudah level jenuh. Jenuh beli ya. Sementara jenuh beli. Kalau kita lihat dia dengan RSI sendiri, posisi RSI juga sudah menunjukkan divergence. Ini yang kita bahas kemarin. Teman-teman harus hati-hati sama divergence ini. Ya, sementara posisinya memang terlihat positif, tapi bukan berarti bakalan positif terus-menerus. Saya rasa bakalan ada koreksi. Tapi masalahnya kapan? Apakah Bitcoin bakalan ditendang sekali lagi ke 30 ribu? Baru at the end RSI-nya cenderung turun seperti ini. Dan baru Bitcoin masuk fase koreksi. Nah, itu potensial yang mungkin kita bisa temukan di market juga. Atau mungkin Bitcoin akan koreksi di hari Senin menjelang penutupan closing time frame weekly-nya. Itu juga kita belum bisa ketahui. Hanya market yang bisa menentukan, teman-teman. Jadi sementara intinya itu kalau teman-teman ada yang mau entry, ini posisi yang cukup kritis buat Bitcoin. Belum ideal menurut saya buat teman-teman FOMO dalam posisi sekarang. Kecuali kita bisa dapat konfirmasi yang positif. Let's say Bitcoin naik ke 30 ribu. Itu konfirmasi yang positif.
buat Bitcoin. Kalau sementara sekarang, saya rasa lebih baik mungkin wait and see dulu. Ya, indikator-indikator menunjukkan Bitcoin sudah jenuh beli. Takutnya memang ini bisa jadi sesuatu proses koreksi yang mungkin bisa terjadi ke depan. Biar teman-teman juga bisa dapat harga murah dengan amunisi yang masih cukup. Jadi gitu mungkin pertimbangan yang bisa teman-teman ambil. Silakan teman-teman dior dan lakukan riset sendiri. Kalau dari saya sekian aja. Akhir kata saya Andri, makasih.